Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, saya Sibawaihi SPDE NIM 4241151083. Nomor OKG 2025262781. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Sairul Salam, Desa Sinar Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Baritu Kuala. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori batch 1 tahun 2025, Fakultas Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada hari ini akan melaksanakan praktek mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 3 adab kepada kedua orang tua sebagai salah satu syarat dalam mengikuti uji kinerja. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semangat. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Sekali lagi, sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali melaksanakan pembelajaran yaitu materi kita akidah akhlak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama berdoa dulu supaya pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa, Bapak pintakan sama anak kami Muhammad Royan. Silahkan maju ke muka di samping Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Silakan duduk kembali ke mejanya. Kemudian kita seperti biasa setelah membaca doa kita melaksanakan membaca ayat-ayat pendek, membaca surah pendek. Nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Allahumma waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum manasim wa 'allimna minhum Zukna tilawatahu ana atarafan nahar ja'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah melaksanakan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Propel Pancasila. Oke. Pancasila beriman dan bertakwa. Beriman mekal royong berdiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa. Tuhan yang esa, Muhammad mulia. Gotong royong berdiri, kreatif dan berarti. Ayo semangat, kejar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia.
berkeinginan ukal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, Esa yang mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita mencek kehadiran dulu. Mencek kehadiran. Mungkin sudah dilihat semuanya hadir, ya? Hadir. Kesepakatan kelas. Aku belajar dengan tertib dan bahagia. Tunjukkan tangan jika ingin berbicara atau kalau ada pertanyaan itu tunjuk tangan atau mengangkat tangan. Oke. Siapa yang masih ingat materi pelajaran yang sebelumnya, yang minggu kemarin kita ajarkan itu materi apa? Siapa yang ingat angkat tangan? Ayo, Royan. Apa materinya, Royan? Akhlak terpuji. Salah satu akhlak terpuji itu siapa yang masih ingat? Ya, Sofia. Syukur. Syukur adalah ucapan terima kasih atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Syukur adalah salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada kita, itu termasuk akhlak terpuji. Ayo, siapa lagi yang ingat salah satu akhlak terpuji selain syukur? Ya. Pantang menyerah adalah sikap tidak putus asa dan terus berusaha. Sikap apa? Tidak putus asa dan terus berusaha. Ya, sikap putus asa dan terus berusaha itu adalah pelajaran yang kemarin. Itu harus kita ingat. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini. Tolong perhatikan gambar berikut. Cermati. Nah, itu siapa yang tahu gambar apakah itu? Ya, Sofia. Meminta maaf kepada kedua orang. Nah, itu adalah kita kan hari ini materi kita adalah adab terhadap kedua orang seperti sebelum-sebelumnya, dan literasi. Peserta didik menjelaskan pengertian adab kepada orang tua dan guru. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan literasi mengidentifikasi dalil tentang adab kepada orang tua dan guru, menyebutkan macam-macam adab kepada orang tua dan guru, menyebutkan hikmah menerapkan adab kepada orang tua dan guru. Melalui kegiatan literasi mandiri dan digital, peserta didik wajib menunjukkan perilaku hormat, santun, taat kepada orang tua. Artinya kita harus menunjukkan diri kita ini kepada orang tua harus santun dan hormat. Selanjutnya, berbakti kepada orang tua wajib bagi setiap anak. Berbakti kepada orang tua adalah tunduk dan hormat terhadap perintah dan larangannya. Artinya kita harus patuh atas perintah orang tua. Siapa di sini punya orang tua? Pasti kita semua punya orang tua. Orang tua kita yang membesarkan kita, orang tua kita yang melahirkan kita semenjak kecil, semenjak dalam kandungan. Maju ke muka yang huruf A. Silakan maju ke muka. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang. Berkata dengan halus dan menjauhi perkataan kasar. Terus. Bersikap sopan dan hormat terhadap keduanya. Bersikap sopan dan hormat terhadap keduanya. Oke, silahkan. Kemudian Maisarah. Silakan yang huruf C. Selalu mengikuti nasihat baik
Terus merendahkan tubuh jika lewat di depan keduanya. merendahkan tubuh jika lewat di depan keduanya. Coba kita praktekkan bagaimana kalau lewat kepada orang tua ataupun kepada guru. Silakan maju, Royan, Aplan, silakan. Ini contoh kedua orang tua kita. Bisa. Ya, sejajar. Ya, sejajar. Ya, silakan. Ya, sejajar. Contoh kita apa? Merendahkan tubuh jika lewat di depan kedua orang tua. Oke, silakan. 1, 2, 3. Kemudian Devi. Ya, oke, 1, 2, 3. Oke, itu adalah contoh kita merendahkan tubuh jika lewat di depan kedua orang tua. Coba Bapak praktekkan. Nah, ini adalah contoh kita lewat di depan kedua orang tua. Nah. Pekerjaan orang tua di rumah harus kita Oke. Misal kita membantu orang tua kita di rumah. Sofia apa? Membersih pakaian. Membantu membersihkan Pakaian. apalagi DP. Misalnya DP Membantu mencuci piring. ya, membantu mencuci piring dan lain-lain. Itu adalah meringankan pekerjaan orang tua kita di rumah. Mendoakan kebaikan dan ampunan untuk keduanya. Berikut contoh doa untuk orang tua. Ini sangat sering kita sama-sama membaca doanya. Bismillah. Kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah Aku dan kedua orang tuaku dan kasihanlah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku di waktu kecil. Ini adalah doa yang sangat dianjurkan kita sebagai seorang anak mendoakan kepada kedua orang tua. Oke. Cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Sikap berbakti kepada orang tua harus dibiasakan sejak mencintai kedua orang tua dengan sepenuh hati. Nah, mencintai kedua orang tua dengan sepenuh. Apakah kalian cinta dengan orang tua? Sebelum kita melanjutkan, ayo semangat dulu, tapuk semangat dulu kita. Ya, 1, 2, 3, tapuk semangat. Semangat. Satu kali lagi, tapuk semangat. Semangat. Oke, supaya semangat belajar itu harus Sophia. Menghapus amal baik yang dilakukan. Nah, apabila kita tidak berbakti kepada orang tua, salat kita, sedekah kita, macam-macam perbuatan kita itu dihilangkan Allah, bahkan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Humairah tidak mendapat rahmat dari Allah. Apabila kita tidak berbakti kepada orang tua, kita tidak akan dapat rahmat
Kali-kali janganlah engkau mengatakan keduanya perkataan apa? Ah. Jangan sampai mengatakan perkataan yang tidak baik. Jangan sampai mengatakan perbuatan yang menyakitkan hati kedua orang tua kita. Berkata ah aja dilarang oleh Allah, apalagi selain itu. Adapun saat orang tua sudah wafat, anak tetap diperintahkan berbakti kepada orang tua. Berikut adab-adab kepada orang tua yang telah wafat. Nah, walaupun orang tua kita sudah wafat, kita tetap beradab kepada orang tua. Walaupun bagaimana cara beradab apabila orang tua kita sudah meninggal? Pertama, mendoakan orang tua yang telah wafat agar mendapatkan rahmat. Apa doanya? Ya yang sudah kita baca tadi, Rabbi firli warhamhuma. Nah, itu adalah salah satu doa kita kepada kedua orang tua kita apabila sudah meninggal. Kemudian memohon ampunan atas kesalahan-kesalahan orang tua. Kita sebagai anak memintakan kepada Allah ampunan dengan kepada orang. Bentar, ada yang ditanyakan. Bagaimana cara membanggakan orang tua? Bos, ayo siapa lagi yang mau bertanya? Cara berterima kasih kepada orang tua. Bagaimana cara berterima kasih kepada orang tua? Siap. Bagaimana cara bersyukur kepada orang tua? Bagaimana cara bersyukur terhadap kepada orang tua? Oke. Yang pertama Sofia tadi apa Sofia? Harus membantu pekerjaan mereka. Itu adalah salah satu kita membanggakan kedua orang tua. Taati perintahnya dan jauhi larangan kedua orang tua. Dari pembelajaran yang pertama tadi sampai sekarang, ayo kita simpulkan materi pembelajaran hari ini. Ayo kerjakan soal berikut. Nah, tugas kita adalah bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran. Kita diskusikan bersama-sama, kita tugas kelompok. Sekarang ini Bapak berikan asesmen penilaian pengetahuan sama kelompok-kelompoknya. Silahkan dikerjakan dan diskusikan sama kelompok. Silahkan dikerjakan dan diskusikan sama kelompoknya. Apakah sudah selesai mengerjakan kelompoknya? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Coba kelompok A maju semuanya. Kelompok A maju bawa tugas kelompoknya. Tugas kelompok itu mana? Oke, silahkan dibaca tugasnya, kesimpulan materi kita pada hari ini. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Kesimpulan adab kepada orang tua. 1. Orang tua adalah yang melahirkan kita sejak kecil. 2. Kita harus taat kepada orang tua. 3. Jangan sampai berkata kasar kepada orang tua. 4. Orang tua kita harus dihormati. 5. Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan tentang adab kepada orang tua. Pelajaran hari ini. 1. Kita sebagai seorang anak harus patuh dan taat kepada orang tua. 2. Doa orang tua sangat bagus dan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Jangan berkata kasar Jangan berkata kasar dengan orang tua. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan baca kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ridhonya Allah bergantung kepada keridhaan orang tua. 2. Orang tua mempunyai banyak keutamaan. 3. Amal yang paling utama sesudah beribadah kepada Allah adalah taat kepada orang tua. Oke, terima kasih. Bapak ambil dirinya. Silahkan duduk. Oke, setelah kita mempelajari dari pelajaran awal sampai LKPD, kerja kelompok, itu tibalah kita sampai pelajaran akhir. Pada hari ini bermanfaat tentang adab kepada orang tua. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan perlu diingat lagi, sangat utama, amal yang paling utama kita di dunia ini adalah taat dan berbakti kepada orang tua. Demikianlah materi pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum penutup, marilah kita berdoa kembali, mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana innama yanfa'una wa zidna ilman birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.